Ang init ng tequila. Halo Sobat Masa, selamat jumpa kembali bersama gue Aswin. Di video ini gue akan membahas alur cerita film yang berjudul Us X Her. Us X Her adalah film bergenre drama yang dirilis di Filipina pada tahun 2022. Film ini nyeritain tentang cinta segitiga yang sangat membanggongkan antara seorang ex pemain basket beserta istri dan selingannya pada masa lalunya. Oke teman-teman, sebelum lanjut ke ceritanya, aku mau ngasih info buat kalian semua yang bingung nonton film gratis dengan subtitle bahasa Indonesia. Nah, aku merekomendasikan tempatnya film paling update dan lengkap tanpa berlangganan, hanya bermodalkan kuota internet aja atau wifi tetangga juga bisa, dengan kualitas video HD resolusi 720 pixel yang pasti ramah dengan budget kuota kalian. Selain itu, kalian juga bisa request film lainnya melalui Telegram ini. Dan berikut film yang ada di sini, Room Service, Cariño Brutal. Nonton streaming film lainnya secara gratis ke Pusat Movie 21, ketik zeus.fun/pusatmovie21 pada browsermu, terupdate and terlengkap. Link websitenya ada di pin komen ya guys. Ang init ng tequila. Film bermula dengan ngasih lihat seorang pemain basket yang nampak cukup sombong. Ia adalah Dave yang lagi ngejalanin sesi foto di suatu studio. Dave kelihatan lumayan salfok karena fotografernya saat itu merupakan seorang cewek cantik yang bernama Mari. 4 tahun pun berlalu. Di tempat lain ada seorang gadis yang bernama Lila yang sangat tergila-gila pada Dave. Lila yang lagi ngecek media sosial akhirnya dapat kabar kalau Dave balik ke dunia maya untuk promoin bisnis barunya. Karena ternyata Dave udah berhenti dari dunia perbasketan akibat cedera yang cukup serius. Setelah 4 tahun gak dapat kabar dari Dave di media sosial, Lila pun akhirnya kembali berfantasi dengan membayangkan Dave. Meskipun Dave juga mulai nge-publish hubungannya dengan si Mari. Sementara itu, Mari dan Dave pun udah tinggal berdua di suatu rumah. Mereka ternyata juga udah menikah secara diam-diam. Gak hanya itu, penantian panjang kedua orang itu pun juga mulai berbuah hasil, yaitu Mari yang akhirnya mengandung. Bryce. Suatu hari, Dave kelihatan mulai memasuki tahap berat dalam usaha sosisnya. Kedai yang ada di mall terpaksa gulung tikar karena virus COVID semakin memburuk pada saat itu. Dia pun kelihatan sangat stres. Saat itu pula, Mari yang lagi beres-beres rumah malah ngide buat naik kursi dan ngecek barang-barang lamanya di atas lemari. Alhasil dia pun nemuin kamera dan pengen bernostalgia. Namun sayang, pendarahan yang dialami pun jadi pertanda kalau Mari kini keguguran. Dengan sedih, Mari akhirnya ngasih tahu kejadian itu kepada Dave lewat telepon. Singkat cerita, waktu pun berlalu. Mari pun mencoba move on dari kejadian itu dengan mencoba fokus lagi ke dunia fotografi. Tapi nampaknya keguguran itu ngebuat hubungannya dengan Dave jadi sedikit merenggang. Mari yang dulu selalu jadi support system buat Dave sekarang terkesan lebih dingin dan realistis. Dimana Dave yang nyeritain idenya untuk ekspansi bisnis malah dipatahin Mari yang ngerasa Dave kurang jago berbisnis makanan. Gak cuma itu, mereka berdua pun jadi suka meributkan hal-hal kecil yang berdampak pada kehidupan biologis kedua orang itu. Mag-isip ka! Bakit hindi mo Fine! nilagay sa'yo? Fine. Uy, please. Uy, umalik ka na dito. Mari. Dave yang mencoba merayu Mari untuk melakukan kegiatan meresahkan pun ditolak mentah-mentah. Hal ini ngebuat Dave mencari imajinasi lewat aplikasi dating online. Dan akhirnya dia ketemu sama Lila di aplikasi itu. Hello, Dave. Ang tagal na. Keesokan harinya, Dave pun berangkat dengan aura yang cukup mencurigakan. Terlihat Dave yang misterius sedang menunggu seseorang di pinggiran jalan. Ia pun sempat menyembunyikan cincin nikahnya. Kira-kira buat apa ya? Kemudian datanglah seonggok wanita. Wanita itu ternyata adalah Lila, cewek kemarin di aplikasi dating apps.
Lila pun akhirnya masuk ke dalam mobil. Ia pun basa-basi berkata kepada Dave bahwa ia tinggal sendiri di sebuah apartemen. Dave pun sempat berkata tanpa ditanya bahwa ia telah berpisah dengan istrinya. Usut punya usut, kegiatan mereka berdua sejatinya itu hanyalah COD sosis panggang, yaitu usaha makanan dari Dave. Ya, setelah selesai bertransaksi, Ayu pun langsung keluar dari mobil itu. Ya, kirain. Dave pun ngerasa kecewa banget karena tak sempat memberikan speak iblis atau menggoda Lila. Dan dia ngilangin kesempatan emas gitu aja. Penyesalan datangnya belakangan, kalau di awal namanya pendaftaran. Namun tiba-tiba kesempatan kedua pun muncul gitu aja. Dan Lila pun langsung berkata, Matikman yung mga sausage. Kainin na natin to. mereka pun memutuskan menyantap sosis panggang itu di kosannya Lila. Di sana mereka menyantap sosis itu dan tak lupa juga ditemani oleh minuman haram. Awalnya obrolan mereka tergolong biasa-biasa saja. Namun setelah teguk demi teguk minuman haram, Lila pun mulai tipis-tipis menggoda Dave. Dave yang agak tipsi pun akhirnya keceplosan memanggil nama istrinya kepada Lila. Waduh, namun hal ini tak menjadi masalah bagi Lila. Lila juga berkata bahwa ia adalah fans fanatik Dave dari dulu. Bahkan dulunya ternyata mereka berdua sempat ngelakuin kegiatan yang penonton harapkan berdasarkan hubungan fans dan idola. Dave pun awalnya sempat tak ingat dengan kejadian itu. Ingat rasa lupa nama. Dave berkata bahwa sekarang semua itu hanyalah sebuah kenangan. Namun Lila pun berkata dengan spontan kalau saat itu juga mereka dapat membuat kenangan baru lagi. Melihat kondisi apartemen yang sepi ditambah cuaca hujan yang mendukung. Lila pun sempat memberikan karet pelindung kepada Dave. Dan kegiatan yang penonton-penonton harapkan pun terjadi di tengah suara rintik-rintik hujan. Waduh. Namun sial bagi Dave karena karet pelindung milik Lila secara sengaja dibikin bocor. Waduh. Dave pun pulang ke rumahnya dan kelihatan kilaf. Dia pun berusaha nembus kesalahannya itu dengan bermesraan bareng si Mary. Tapi sayang, bayang-bayang Lila terus menghantuinya. Panggilan dan chat dari Lila juga diabaikan sama Dave terus-menerus. Lila pun akhirnya sadar kalau dirinya lagi-lagi cuma dipermainkan sama si Dave. Dia pun akhirnya berencana untuk ngelabrak Dave di kantornya. Saat itu, Dave yang ditemenin sama partner bisnisnya pun kaget karena kedatangan Lila. Di sana Lila yang ngamuk-ngamuk pun dianggap nyari sensasi dan akhirnya diusir dari sana. Lila yang sakit hati pun bikin konten ala Awe Karin zaman dahulu. Dan akhirnya konten tersebut menjadi viral. Secara tidak sengaja juga, Mari mengunjungi kafe tempat Lila bekerja untuk meeting bareng kliennya. Di sana Mari ternyata notice Lila yang kontennya viral dan mulai jadi seleb di dunia maya juga. Mereka berdua pun sempat ngobrol sedikit sebelum akhirnya Mari meminta nomornya Lila untuk jadi salah satu model fotografinya. Lila yang masih punya dendam dengan Dave pun akhirnya mulai stalking tentang si Mari. Kemudian ia pun malah tertarik dengan si Mari. Gak cuma itu, Mari juga menjadi objek imajinasi Lila pada malam itu. Waduh. Di tempat lain, Mari akhirnya nyiduk kalau Dave selama ini pengguna obat-obat terlarang. Mereka berdua pun kembali ribut karena Mari gak nyangka Dave bakal jatuh ke dalam lubang hitam seperti itu. Di sana Dave mencari pembelaan dengan bilang kalau obat itu satu-satunya cara untuk ngelupain rasa sakit dan cederanya. Tapi Mari gak bisa nerima hal itu karena sebelumnya Dave udah berjanji untuk berubah. Nasaan yung gamot? Ha? Dave, ano ba? Mari! Tama na yan! Huwag! Takin mo! Mari yang stres pun akhirnya pergi ke kafenya Lila untuk ngopi dan menjernihkan pikirannya. Mereka pun kembali mengobrol dan akhirnya Mari mulai ngelakuin sesi foto pertamanya bersama Lila. Saat itu, Mari berniat ngebuatin portofolio untuk Lila karena sebelumnya Lila belum pernah jadi model sama sekali. Hubungan keduanya pun jadi semakin dekat.
dan Lila nampaknya makin tergila-gila sama si Mari. Di suatu pagi, terlihat Dave benar-benar sakau karena ketergantungannya dengan obat-obatan terlarang. Dia pun meminta Mari untuk memberinya obat-obatan lagi. Tapi Mari sama sekali nggak izinin Dave untuk nyentuh obat-obatan itu lagi. Saat itu, Lila diajak Mari untuk datang ke rumahnya. Di sana akhirnya, Lila ketemu dengan Dave lagi. Ia pun memakai medali Dave yang sempat jadi saksi bisu hubungan gelap mereka. Tapi nampaknya Mari menjadi risih dan alhasil Lila harus ngasih tahu Mari apa yang sebenarnya terjadi. Setelah ngeliat bukti kalau sempat ada hubungan gelap antara Dave dan juga Lila, Mari pun sangat marah dan ngusir Lila dari sana. Setelah itu, Dave yang udah gak tahan lagi akhirnya menelpon temennya untuk dikirimkan obat-obatan terlarang. Mari yang mendengar hal itu pun akhirnya ngerasa gak kuat dengan Dave dan mutusin buat pergi dari sana. Lila yang udah nyampe di kosannya pun menangis karena lagi-lagi ia harus ngerasain patah hati. Tapi gak lama setelah itu, Mari pun datang. Dan kedua orang itu pun akhirnya ngelakuin kegiatan yang penonton-penonton harapkan. Malam harinya, Mari pun kembali ke rumah. Dave mulai curiga Mari ngelakuin sesuatu di luar sana. Dan dengan santai, Mari pun ngasih tahu kalau dia abis berhubungan dengan si Lila. Dave pun ngerasa sangat marah. Tapi Mari membantah dengan bilang kalau Dave duluan yang berselingkuh. Saat keduanya mulai bercekcok, Lila pun datang dan Dave pun terbangun dari pingsannya. Di sana terlihat Mari yang kembali ke sifat aslinya, yaitu lembut dan penyayang. Tempat tinggal mereka pun kembali masuk ke fase lockdown. Mari mengajak Lila untuk tinggal bersama di rumah itu. Mereka pun membuat perjanjian jika Lila akan menjadi orang ketiga di rumah itu. Dimana secara teknis, Mari dan juga Dave boleh untuk ngelakuin kegiatan yang diharapkan penonton dengan si Lila. Waduh, membenggongkan. Dave merasa peraturan itu sangat konyol dan bodoh. Tapi Mari bersikeras dan menginginkan hal itu terjadi. Dave pun kelihatan sangat membenci keberadaan Lila di sana. Tapi Mari sangat menikmati itu. Di suatu kesempatan, Lila pun mengobrol dengan Dave dan ngasih tahu kalau dia itu awalnya berniat balas dendam ke Dave aja. Tapi sekarang tujuan utama Lila itu adalah untuk melindungi Mari. Gak cuma itu, anak Dave juga kini ada dalam rahimnya si Lila. Dan film pun berakhir dengan ngasih lihat Dave yang awalnya membenci keberadaan Lila mulai mencoba untuk berdamai dan menikmati hal tersebut. Ya iyalah, itu dia tadi alur cerita film yang berjudul Us Ex Her, di mana kisah dari Dave ngasih gambaran untuk berhati-hati kalau kenalan online dengan orang asing. Karena gak jarang hal tersebut jadi api penghancur bagi hubungan dalam rumah tangga. Gua Aswin, ending yang sangat-sangat sopan. Terima kasih telah menonton video ini. Jika kalian ada request film, silahkan tulis di kolom komentar di bawah. Dan jangan lupa untuk menekan tombol like, share, dan subscribe. Dan jangan lupa nyalakan lonceng notifikasi agar kalian gak ketinggalan video perbuatan selanjutnya. Salam masa, mantap.